لله رب العالمين الذي كتب علينا الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الحاجون المؤمنون والصائمون رحمكم الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita sama-sama hadir di masjid yang kita cintai dalam rangka kita membaktikan diri kepada ilahi Rabbi, melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan salat kita, ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari beliau dan insya Allah kita akan bahagia bersama kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan, saya akan kembali ada di dalam surat Toha ayat 74 dan 75. Allah menyampaikan, innahu man ya'ti rabbahu mujriman. Sesungguhnya orang-orang yang datang kepada Tuhannya mujriman dengan membawa dosa, fa inna lahu jahannam, maka dia akan mendapatkan neraka jahannam. La yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak akan tidak mati. Wa man yahdihi mu'minan. Dan barang siapa datang kepada Tuhan yang kepada Allah Subhanahu wa taala mukminan, sebagai seorang mukmin, wa qad amila sholihan, dan dia telah beramal membawa amal saleh kepadanya, fa ulaika lahum darajatun indah, maka dia akan mendapatkan, mereka akan mendapatkan satu derajat yang tinggi, yaitu akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengingatkan kepada kita agar supaya kita menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadi orang yang beriman dengan iman yang kuat. Apapun yang terjadi dalam diri kita, apakah itu ujian, apakah itu merupakan satu musibah, kalau itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai merugikan keimanan kita. Rasulullah mengingatkan, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allah. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada al-mu'min dhaif, daripada orang mukmin yang lemah. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita bisa menguatkan iman kita, maka hendaknya kita selalu menambah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hendaknya kita selalu beramal saleh. Kita berada di dalam bulan Ramadan, merupakan suatu
bulan yang paling hebat. Bahkan Rasulullah mengatakan qad adallukum sahabat kamu sekalian semuanya dinaungi oleh bulan Ramadan. Bulan yang naungi kehidupan kamu 11 bulan yang akan datang. Bagaimana kamu bisa menggunakan memanfaatkan bulan itu? Mampukah itu digunakan sehingga bisa menaungi bulan 11 Ramadan yang akan datang? Maka ulama salaf apabila sudah menerima 3 bulan atau 4 bulan sebelum datang Ramadan, beliau sudah berdoa memohon kepada Allah, Allahumma barik lana di Sya'bana wa Rajabana wa baligh fi syahri Ramadan. Ya Allah, ya Allah, berikan keberkahan di dalam bulan Sya'ban, bulan Rajab, dan sampaikan aku sampai di bulan Ramadan. Mengapa? Ramadan adalah adallukum bisa akan menaungi bulan-bulan dan 11 bulan yang berikutnya. Oleh karena itu, mumpung kita masih berada di sini, kita belum tentu Ramadan yang akan datang kita sampai kita menunggu Ramadan yang akan datang. Kita lihat ketua masjid kita, Bapak Andi Barisman, 1 hari sebelum Ramadan masuk sudah dipanggil oleh Allah yang Allah takdirkan beliau tidak masuk di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan dia adalah husnul khotimah. Amin. Oleh karena itu, sama sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan suatu pelajaran bagi kita semuanya. Tanyakan pada diri kita, kalau kita sudah yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal soleh apa yang sudah kita siapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah mengingatkan, surga Allah selalu merindukan kita. Al-jannatu mustaqar ilal arba'in nahar. Surga Allah kata Rasulullah merindukan 4 golongan. Apa yang pertama adalah ta'alil Quran. Golongan yang pertama adalah orang yang selalu hidupnya suka membaca Al-Quran. Di rumah membaca Al-Quran, di masjid membaca Al-Quran, nungguin keluarganya misalkan di mobil atau di motor baca Al-Quran. Tiada hari adalah untuk membaca Al-Quran. Apalagi di masjid. Dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berada di dalam masjid, ada sekumpulan sekelompok manusia berada di masjid, kemudian berada di masjid itu kemudian membaca Al-Quran, mentadariskan Al-Quran, Allah menyampaikan yang pertama anjalatul sakinah, Allah akan memberikan sakinah, ketenangan kepada orang yang suka membaca Al-Quran. Maka saya katakan kepada pengurus masjid, setiap habis tadarus, setiap habis salat tarawih ada aturan alhamdulillah. Masjid Al-Quran selalu diadakan tampil dalam rangka apa? Kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menerima wahyu Al-Quran, menerima wahyu perintah untuk melaksanakan Ramadan, puasa di dalam bulan Ramadan adalah hari kedua di bulan Sya'ban. Di hari kedua dari bulan Sya'ban, malam kedua di bulan Sya'ban. Kemudian tahun kedua Hijriah. Beliau wafat pada tahun 11 Hijriah. Kurang lebih 9 tahun yang beliau adalah berpuasa di dalam bulan Ramadan. Setiap malam Allah mengutus kepada Jibril datang ke Muhammad untuk kita adakan tadarus. Tadarus setiap Ramadan. Kita tahu nuzulul Quran, apa itu nuzulul Quran? Insyaallah sebentar kita akan memperingatkan nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran. Bagaimana turunnya Al-Quran? Jangan kita tidak tahu. Sedangkan kita tahu kalau Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu secara berangsur-angsur. Tapi di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa turunnya Al-Quran itu adalah pada 17 Ramadan. Atau dalam hadis lain yang disebutkan tanggal 24 Ramadan. Apa yang dimaksudkan ini? Yang dimaksudkan turunnya Al-Quran adalah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz hingga turun kepada Baitul Izzah. Turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz
kepada langit yang pertama yang nanti siap akan diturunkan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu Al-Quran secara berangsur sesuai dengan kondisi waktu dan tempat yang diberikan oleh Rasulullah. Maka ketika Rasulullah berada di Wahira, sedang dia di munajat, maka turunlah surat Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena memang Rasulullah memerlukan, bacalah hai Muhammad bismi rabbikal ladzi khalaq, menyebut dengan Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari segumpal darah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Pak? Kemudian kita tahu bahwa yang namanya Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah kemudian hingga sampai ke Al-Quran. Tadi sudah saya sampaikan, Allah turunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu sudah berupa mulai dari surat Al-Fatihah hingga sampai surat An-Nas. Tinggal turunkan kepada Rasulullah SAW sesuai dengan kondisinya. Tidak hanya Al-Quran saja. Disebutkan suhuf Ibrahim, kemudian kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil, semuanya diturunkan di dalam bulan Ramadan. Al-Quran setelah diturunkan setiap tahun Rasulullah selalu bertadarus bersama malaikat Jibril. Urutan-urutan yang salah, yang kurang benar dibetulkan oleh malaikat Jibril. Sehingga ketika Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, semuanya adalah sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril yang sudah diberikan, yang ada di Baitul Izzah, yang siap disampaikan kepada Rasulullah SAW. Makanya orang yang selalu bertadarus, yang hatinya ada di dalam Al-Quran, yang setiap hari selalu membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan sakinah kalau dia membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, dia akan diberikan satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita salat bersama-sama? Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita berzakat? Untuk apa kita berhaji? Dibandingkan dosa-dosa yang kita laksanakan, masih jauh ibadah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa masuk surga. Karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala, kita diampuni segala dosa kita, maka kita bisa masuk surga. Oleh karena itu, cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah, salah satu untuk mendapatkan rahmat Allah, mana kalau kita di masjid ada kajian-kajian di masjid, kita datang, aku ingin mendapatkan ketenangan, aku ingin mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang selalu baca Al-Quran, belajar Al-Quran di masjid, dia juga akan mendapatkan yang itu, dia namanya akan bersama-sama malaikat. Ketika Allah tadi menyampaikan, memanggil malaikat nama satu malaikat, orang baca Al-Quran itu berada di antara nama-nama malaikat. Dan yang keempat, yang terakhir, orang yang rajin baca Al-Quran di masjid, Allah sampaikan memberikan kemuliaan kepada mereka. Diberikan kemuliaan yang tidak diberikan kepada orang yang tidak pernah baca Al-Quran. Oleh karena itu, sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan bosan, jangan gunakan waktu untuk yang lainnya, tapi banyaklah gunakan untuk membaca Al-Quran. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran? Rasulullah mengajarkan kepada kita, nawwiru manazilakum bi tilawatil Quran. Hiasi rumah-rumah itu dengan bacaan Al-Quran. Di rumah sering baca Al-Quran, Masya Allah. Dulu kalau habis maghrib, yang namanya habis maghrib selalu dengar begitu lewat orang sedang membaca Al-Quran. Setiap rumah baca Al-Quran. Mudah-mudahan sekarang juga demikian. Andai kata, ayo kita baca, ajarin anak-anak kita untuk bisa baca Al-Quran. Ajarin keluarga kita supaya biasa bisa baca Al-Quran. Semuanya kalau dalam keluarga termasuk orang yang kurang ahli Al-Quran, Masya Allah, dia terangkan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bosan untuk mengajak anak kita, jangan bosan untuk mengajak keluarga kita untuk selalu belajar dan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah hifdzul lisan, menjaga lisan.
yang baik-baik saja. Allah bisa ngomong yang baik lebih baik dia. Bahkan di dalam puasa pun diajarkan kita hati-hati dengan omonganmu. Kami misalnya menilai selalu jazaa'ul. Bertambah banyak orang yang melaksanakan puasa yang dapatnya hanya al-ju' wal 'atas, haus dan lapar. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga lisan. Maka hifdzul lisan, orang yang mampu menjaga lisannya, baik menyakiti keluarganya, menyakiti istrinya, menyakiti anaknya, menyakiti tetangganya, menyakiti saudara-saudara, hati-hati menyebabkan hilang pahalanya kita berpuasa, bahkan menghilangkan pahala amal kita. Dan yang ketiga adalah wa mut'imul zi'an, memberikan makan kepada saudara-saudara kita yang kekurangan. Mumpung ini di dalam bulan Ramadan, barang siapa memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dibebaskan dari api neraka dan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sedang berpuasa. Dan yang terakhir adalah puasa untuk sahur Ramadan, dan puasa melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan. Sudah saya sampaikan, Ramadan merupakan suatu ladang untuk kita mencari amal soleh yang akan menjadi kehidupan kita. Oleh karena itu sama sekalian yang dilakukan oleh Allah, apa yang bisa kita laksanakan? Tenaga kita untuk membantu saudara-saudara kita. Rezeki yang kita lebih sampaikan yang itu sangat penting. Apalagi Al-Quran tadi sudah sampaikan masih kurang pada 77 juta yang berada untuk melaksanakan untuk biaya jalan. Masih banyak yang perlu. Apa yang bisa kita berikan? Mudah-mudahan itu nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dicatat akan termasuk orang-orang yang merindukan termasuk orang yang merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima ja'ala bil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun as-sa'imun rahimakumullah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وارض الله عنا وعنهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل ذريتنا ذرية صالحة وأنبتهم بالنبات حسنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين ولا